Bem cerot. Kok masih jaket yang sama ya? Padahal udah. Iya loh. Kita udah beda hari, beda mobil. Tapi kita mau konten di tempat yang sama, parkir ada yang sama, cuman cipokannya nggak sama. Iya, di belakang ada pasangan juga. Hai. Kasih lihat muka dong, wih. Halo, Will. Mana Will? Dia sama Will Marry Me. Yo, itu dia. Oke Don. Ya, kita akhirnya akan membahas tentang AFP Sumut versus Asprof PSSI Sumut ya. Betul. Dimana banyak banget yang mention ke kita, ngasih pandangan, bertanya, sampai ada beberapa 1-2 orang pelatih yang DM minta pemain-pemain diselamatkan. Iya. Diselamatkan maksudnya tolonglah bawa keluar dari Sumut. Nah, ini ada. Iya, bahkan juga ada pemainnya juga Don, pemain juga yang sudah terpilih dan juga dia lolos untuk menjadi anggota pemain di tim. Iya. Juga DM gue juga. Kebetulan dia juga kemarin juga masuk di dalam tim yang ini ya, Futsal Talent Hunt itu ya. Iya. Jadi nanya juga gimana nasib kami, dia bilang gitu. Saya bilang ya itu kembali kepada Asprof masing-masing daerah karena memang tetap ya hak prerogatifnya untuk pon ini di Asprof ya. Di Asprof. Jadi mungkin gini, perseteruannya tuh simpel aja sih. Terjadi di take over. Tadinya AFP Sumut sudah melakukan seleksi dan persiapan tim, tiba-tiba Asprof PSSI Sumut ngambil alih tim PON. Nah, terus ada pertanyaan, itu kan harusnya kan futsal kan emang AFP yang pegang karena di tingkat atas saja FFI megang futsal bukannya PSSI. Artinya PSSI sudah menyerahkan seluruhnya ke FFI. Nah, itu yang mungkin harus diluruskan. Sepengetahuan gue, tolong koreksi kalau gue salah di kolom komen, teman-teman yang mungkin lebih paham. Domain futsal dipegang oleh FFI itu ada batasannya. Pertama itu timnas dan juga kompetisi. Itu yang dipegang oleh Bapak Haritanu. Nah, kayak kursus pelatih, kursus wasit, itu domainnya masih dari PSSI. Tapi FFI boleh menyelenggarakan kursus. Misalnya AFK, AFP, AFKAP mau bikin pun boleh, tapi bersuratnya ke FFI. Nanti FFI yang bersurat kepada PSSI. Seperti itu. Kecuali makanya kan ada ASKAP bisa bikin kursus pelatih futsal juga, Bang. ASKAP, ASKOT gitu. Asprof ya udah pasti gitu. Makanya dari situ yang terjadi adalah sekarang kalau kita bicara PON, gua flashback 2020 ya, yang harus diselenggarakan 2019, PON Papua. Itu bahkan technical delegate yang dikirim oleh Federasi Futsal Indonesia last minute digantikan oleh technical delegate PSSI yang dimiliki oleh PSSI. Si Pak Ahwani ya? Pak Ahwani yang digantikannya sama siapa? Loren apa nggak salah? Loren mungkin. Kayaknya Loren deh, kayaknya Loren. Nah, gua melihat di sini banyak masalah di provinsi. Sebetulnya bukan cuma Sumut aja, banyak di daerah-daerah lain. Jabar pernah dulu waktu ketua EP-nya belum sinkron sama Asprof Jawa Barat. Dulu pernah tuh kalau nggak salah. Makassar juga kalau nggak salah Sulsel. Tapi kayaknya sama AFK deh, AFK Makassar deh kayaknya gitu. Gue nggak tahu. Tapi intinya gini, yang megang domain untuk PON itu adalah KONI. KONI memiliki PBPB, pengurus besar cabur, itu ya udah perwakilan tiap provinsinya ya Asprof, bukan AFP. Inilah makanya makin kenceng tuh suara yang mengatakan bahwa wah udah dah cabut aja lah futsal dari PSSI gini. Waduh, nggak bisa bos. Futsal tuh under FIFA, perwakilan FIFA di sini ya PSSI. Kalau lo mau cabut ya dari FIFA-nya udah ngelepas. Masalahnya kan FIFA pun ya menurut gua untuk futsal itu nggak bagus penyelenggaraannya gitu. Masih kalah sama UEFA menurut gua. UEFA tuh kalau misalnya kayak pemberitaan, foto-foto, video, semua segala macam tuh sangat bersahabat dengan media. Itu gue lihat dari penyelenggaraan kemarin Piala Dunia yang Lituania sama gue bandingin sama Piala Eropa. Nah, ini yang kalau gue bilang ya lo nggak bisa seenaknya ngomong bahwasanya futsal harus pisah dari sepak bola. Gue setuju kalau itu. Gue setuju banget karena futsal nggak akan lebih besar dari sepak bola kalau masih ada di bawah FIFA. Karena gimana juga yang menghasilkan duit itu sepak bola, Bang. Yang menghasilkan duit banyak ya. Futsal itu belum menghasilkan duit banyak. Tapi lucunya di Indonesia tuh yang berprestasi
futsal. Dan itu sebetulnya yang membuat bisa dibilang seharusnya perhatian PSSI bisa juga ke futsal ini bagus. Kemarin sih alhamdulillah Erick Thohir ya, ngucapin selamat ke buat Black Steel. Tidak seperti yang lalu ya, pada saat BTS juara Iwan Bule kan tidak mengucapkan mungkin sih. Bukan nggak ngucapin, belum mengucapkan mungkin, tapi tidak beli kuota. Nyari wifi susah bang. Tapi tidak diekspos di media, mungkin ya mengucapkan tapi tidak diekspos di media. Selamat ya. Tapi ini memang menjadi sebuah sebuah hal yang kerap terjadi teman-teman. Makanya kalau lu AFP dan lu pengen semuanya baik-baik aja, pastikan kerjasama sama Asprof. Karena Asprof itu posisinya bargain powernya lebih tinggi bang nih. Iya. Bener nggak sih? Iya. Nah kalau menurut karena diakui. Jadi gini, oke ya, ini tadi Donso sudah memberikan pandangannya. Ini mungkin gua sedikit aja menceritakan ini keluh kesah dari teman-teman di AFP. Wah, ini kayaknya ini adalah keluh kesah dari mungkin pelatih Dapon Sumut yang sudah membentuk tim. Bahkan dari 2022 Don, udah membentuk timnya Don. Iya. Nah jadi gini, awal cerita sebenarnya AFP sama PSSI yang nggak ada masalah coach. Awalnya AFP sama PSSI daerah nih, Asprof mungkin ya, tidak ada masalah. Karena kalau untuk tim PON Putra udah diseleksi dari tahun 2022 akhir sesuai kongres, tapi di tengah jalan awal 2023 pengurus AFP ada yang diberhentikan sekjennya oleh ketua AFP. Nah ini mungkin awal permasalahan. Nah karena ada permasalahan internal tentang finansial, makanya diberhentikan. Terus pengurus yang dikeluarkan itu masuk menjadi pengurus di Asprof. Begitu Don. Nah ini mungkin yang menjadi kendala ketika pada saat dia masuk di pengurusan Asprof, dia merasa mungkin punya power, membawa luka, hati yang terluka, dan akhirnya ya ini mengobok-obok lah perjanjian dari awal memang sudah diberikan kepada AFP. Rupanya udah ada perjanjian memang dari awalnya Don untuk AFP yang melaksanakan seleksi. Kalau kita AFP sudah melaksanakan sesuai kongres dan statuta FFI. Jadi kami juga bingung coach, semua laporan kami mulai dari kongres, Kecurda, U17 dan Linus dari hasil penyelesaian udah kami lapor sampai sesi KONI dan FFI. Sudah kami kirim tapi belum ada tanggapan. Nah memang ya, saya juga bilang sama mereka begini, kalau untuk permasalahan seperti ini, tentunya memang ini sudah harus bicaranya FFI ya. FFI harus udah bisa berkoordinasi dengan campur tangan lah ya. Iya, campur tangan lah dengan PSSI, karena mungkin masalah-masalah yang sekarang ada di AFP Sumut bukan di Sumut doang, karena pas saya juga baca di galeri futsal, banyak daerah lain juga halnya sama terjadi seperti ini. Nah, kenapa mungkin ada pertanyaan DKI bagaimana? Nah, ini DKI cukup menarik Don. Ini menarik, kenapa? Kalau DKI waktu pada saat ya saya sekarang sudah mundur ya sebagai pengurus, tapi pada saat saya ditunjuk Don, itu saya itu surat SK-nya itu pengangkatannya adalah sebagai direktur futsal DKI, at interim ketua AFP DKI. Jadinya saya ini menjabat dua posisi orang yang sama. Nah, karena dibikinlah orang yang sama ketua AFP dan juga direktur futsal DKI, artinya ini memang supaya satu orang ini bisa berkoordinasi dengan Asprof DKI. Betul. Ngerti nggak Don? Betul. Jadi nggak dua kepala yang akhirnya bisa gampang berselisih. Nah inilah kepintaran dari Asprof DKI, memang mereka tidak mengakui secara yudisial ya, apa sih istilahnya? Secara ininya AFP-nya ya. AFP-nya gitu kan. Karena kan AFP ini sebenarnya bentukan dari FFI ya. Betul. Sementara yang memang menjadi bentukan PSSI sendiri itu sebenarnya kalau yang ada di Asprof itu adalah direktur futsal. Direktur futsal provinsi atau komite futsal, betul. Kalau di Sumatera Barat itu biro futsal. Biro futsal apapun bentuknya. Tapi under Asprof itu ya itulah nama-namanya. Yang ngurusin. Nah, makanya ini mungkin kalau menurut gue nih Don, pandangan gue ini sebenarnya kesalahannya ada di PSSI juga Don. Yang dulu sebenarnya memberikan wewenang supaya futsal itu berdiri sendiri, karena memang di zaman dulu gue sebagai anggota komite futsal abang komite futsal di zamannya Nurdin Halid gue tahu banget kenapa akhirnya ini dilepas, karena memang dari PSSI sendiri mungkin tidak ada yang bisa menjalankan gitu untuk kompetisinya segala macam. Atau futsal itu jadi beban nggak sih? Menurut gue sih enggak sih ya. Karena apa? Mungkin kalau gue lihat, mungkin karena futsal ini nggak punya duit kali ya. Nggak ada cuan di sana mungkin. Itu dia. Nggak ada cuan sehingga akhirnya nggak ada yang mengurusin Don. Ada mungkin cuan. Ya tapi nggak banyak. Nggak bisa bagi-bagi gitu. Akhirnya dilempar lah. Nah, ada Pak Haritanu. Betul, ditangkap lah. Waktu itu kalau saya nggak salah juga ini zamannya Pak Jogdri ya. Zamannya Pak Jogdri akhirnya memberikan wewenang dan akhirnya terbentuklah yang namanya futsal sendiri. Dulu ada namanya BFN. Sampai akhirnya ada yang namanya FFI terakhir. Kalau BFN tuh
masih under PSSI. Dari dulu bahkan. Betul. Pak Cembi Hutapea, sempat jadi ke Umbas. Ya. Awalnya bukan itu Don, Departemen Futsal juga pertamanya. Itu Roni Pangemanan. Ropan itu baru ke BFN, Pak Cembi, Pak Yeriko baru akhirnya ke FFI. AFI dulu. AFI dulu. Tapi AFI karena dulu. namanya ada sama-sama AFI, Akademi ini Indosiar. Nggak boleh sebut merek. Akademi Fantasi Indosiar. Ya, jadi jadi ada orang lewat. Ada orang lewat. Nah, jadi gitu Don, cerita dulu Don. Jadi memang karena memang nggak ada yang bisa mengurusi, akhirnya dibikinlah yang namanya diberikanlah kepada yang Pak Haritano mungkin yang bisa mengurus. Nah sekarang ini kan semakin seksi nih kalau gue bilang ya, futsal ini semakin seksi karena apa? Sekarang yang terbaru adalah Black Steel juara. Punya prestasi lah, membanggakan. Ya kan? Nah makanya ini saya bilang gosip-gosipnya sekarang ini memang lagi kenceng-kencengnya, katanya boleh tetap ada di FFI tapi mungkin namanya akan dirubah. Mereka menjadi operator liganya Don. Sementara futsal nanti akan kembali ditarik ke PSSI. Itu yang saya dengar gosip-gosipnya Don. Makanya ini akan sangat menarik ya. Sangat menarik kalau ini sampai terjadi. Ya saya juga berpikir bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haritano ini mungkin ya udah baik di mata masyarakat futsal. Mungkin juga nggak segampang itu mungkin untuk bisa ditarik kembali ya. Karena Pak Haritano pun juga mungkin dengan jajarannya udah merasa dicemplungin Don. Dicemplungin ngurusin futsal. Kenapa kok sekarang ini jadi masalah ya seperti ini ya yang terjadi. AFP itu adalah bentukan dari FFI gitu ya. Nah, saya juga bingung kenapa pada saat ada AFP ini berarti federasi ini nggak berkoordinasi dengan PSSI dan juga dengan Asprof Don. Karena sebenarnya ya lucu juga Don kalau misalnya Asprof ini di bawahnya ada Departemen Futsal, ada Biro Futsal, terus ada AFP, itu sangat membingungkan memang. Iya, itu ada dualisme. Dualisme akhirnya kan yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, makanya kalau menurut saya sebenarnya sih dari awalnya ya itu permasalahannya. Bahkan Don pada saat gue ikut kongres luar biasa Don. Yang kemarin FFI mewakili DKI, itu teman-teman dari AFP lain juga bertanya ke saya nih. Waktu saya ditunjuk sebagai ketua AFP, siapa yang ngelantik? Saya bilang saya nggak dilantik. SK saya itu tertulis adalah saya sebagai ketua direktur futsal DKI, interim ketua AFP. Nah seperti itu, makanya ini juga memang jadi dilema ya, karena saya juga dari awal ditunjuk saya juga sudah menyampaikan kepada orang yang berwenang menyuruh saya menjadi ketua AFP ini bahwa saya nggak mau dibenturin, saya nggak mau dibenturin ke FFI karena ya saya nggak mau jadi boneka lah yang akhirnya membuat pertikaian gitu Don. Betul. Dan itu terjadi sekarang ini di AFP Sumatera Utara. Sangat disayangkan sih ya. Terus yang di DKI itu kenapa Bang? Yang DKI? Kamu bertanya. Kamu nanya. Jadi gini. Oke Don. Kalau untuk di DKI, ini ada pertanyaan memang ya. Ada pertanyaan. Dari netizen. Dari netizen nih Don nih. Coach, mungkin bisa sekalian soal DKI Coach, biar kita nggak bertanya-tanya juga ada apa di tim Prapon DKI. Jadi gini, kalau di tim Prapon DKI, intinya saya sudah nggak menjabat menjadi pelatih, kepala dan sudah diganti oleh Coach RH. Robi Hartono. Yes, Coach Robi Hartono dan jajaran mungkin ada yang baru juga. Dan saya dengan Teli sudah tidak menjadi pelatih lagi karena ada beberapa hal mungkin yang nggak perlu saya sampaikan, gitu Don. Silakan cari tahu aja masing-masing. Yang pasti saya sudah menjalankan tugas selama 7 bulan memegang tim Prapon DKI dan selama itu semuanya berjalan dengan baik. Namun mungkin ada sedikit kendala yang dianggap saya tidak bisa berjalan, kerjasama dengan baik. Mungkin itu ya. Jadi itu aja. Jadi silakan cari tahu sendiri. Tapi buat saya pribadi terima kasih untuk PON DKI sudah bisa memberikan saya kesempatan, memberikan apa ya istilahnya kontribusi pekerjaan pengalaman buat anak-anak PON DKI selama 7 bulan. Mudah-mudahan sukses buat PON DKI ya, bisa juara, itu doa kami. Ya, oke, luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman ya yang terkait dengan AFP Sumut ya, bahkan ada yang menarik itu manajernya PON 2020 kalau nggak salah Pak Adi ya, kalau nggak salah Pak Adi Isori itu adalah orang yang sama juga situasi pada waktu itu ya? Iya, ini ada komentar juga tuh. Tapi akunnya akun anonim gitu. Anonim ya. Dia sambil mention Pak Adinya. Dulu Pak Adi di Asprof juga melakukan hal seperti itu. Sekarang Pak Adi ada di AFP sekarang
ngerasa dizolimin segala macam bla 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 bla. Nah, itulah. Sama dong kalau gitu kayak gue juga merasa dizolimin. Tapi bang, yang menarik dari Sumatera Utara adalah yang selalu gue bilang ya sama pelatih sama pemain-pemain, mereka secara pemain tuh banyak yang pemain-pemain berkualitas, setuju dong? Betul. Di futsal dan sepak bola. Betul. Tapi kalau misalnya mereka bicara organisasi, bicara faktor like and dislike, di sana emang menurut gue kurang apa ya? Kurang bagus untuk tumbuh kembang sebuah cabang olahraga kayak futsal. Iya. Jangan kan futsal, Don, sepak bola juga di Medan masih dualisme sampai sekarang. Sangat disayangkan. Maksud gue gini, yang gue sayangin misalnya gue kan punya temen, semuanya hampir temen lah. Iya. Kalau gue ke Medan, ya mereka saling kecewa, misalnya sama si A, si B, A nggak suka sama si B nggak suka sama C nggak suka sama D nggak suka sama A, akhirnya muter aja lingkarannya di situ-situ aja. Nah, pada saat mereka jadi pemimpin ya mereka akan menyingkirkan yang nggak sejalan sama mereka. Dan tapi teman-teman itu nggak cuma di Sumut doang, itu juga terjadi di beberapa wilayah, dan menurut gua ini yang memang membahayakan lah buat perkembangan futsal. Tapi memang sih kalau gue bilang kenapa ribut-ribut di AFP Sumut sama Astro Sumut dan mungkin juga PON DKI, masalahnya cuma satu bang. Apa tuh? Ada duitnya. Seksi ya, duitnya seksi, anggarannya seksi. Jadi Don, gue setuju apa yang lu bilang tadi Don ya. Bagaimanapun juga kita ini hidup di dalam satu lingkungan masyarakat yang selalu berbeda isi kepala Don. Jadi suka dan tidak suka itu banyak terjadi. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Saya setuju tuh, ketika pada saat orang yang tidak menyukai seseorang dia menjabat sebagai atau orang yang memegang kekuasaan pada saat itu, dia kan begitu Don. Akan akhirnya orang-orang yang dibenci tidak dilibatkan apa segala macam. Jadi terjadilah yang namanya istilahnya kalau menurut gue ya, menjadi kayak blok-blokan ya, dendam itu terus dipendam. Iya, akhirnya itu muter-muter aja di situ. Itu yang nggak bagus menurut gua ya. Contohnya nih Don. Oke. Pada saat gue ditunjuk sebagai ketua AFP DKI. Mungkin ada juga orang yang mungkin kalau gua nggak menganggap gue punya berseberangan dengan siapapun juga Don. Tapi mungkin ada yang merasa berseberangan dengan gua. Nah, gua berusaha melakukan audiensi Don. Ngajak bertemu dari pelatihnya, dari klubnya, dari wasit bahkan untuk buat audiensi supaya mereka mengerti arahan-arahan nanti dari program yang kita buat Don. Sehingga akhirnya ya mereka juga merasa bahwa kita pun ya mungkin ya dari pandangan sebelumnya kita dianggap buruk, ya dengan cara begitu mereka bisa berbeda persepsi jadinya. Oh ternyata memang arahnya ini baik, seperti gitu Don. Mungkin lu gara-gara itu kali lepas. Nggak tahu lah. Nggak tahu lah. Kan lu juga udah pernah mengalaminya Don. Iya mungkin. Kan gua kan gantiin lu dulu. Iya, bukan secara jabatan ya, tapi ya secara fungsi aja. Fungsi di dalam AFP-nya itu. Jadi tapi nggak apa-apa. Ini adalah fenomena di dalam setiap organisasi yang terjadi. Tapi gini, kalau menurut gua ya, bagaimanapun juga setiap orang yang idealis ini juga harus dipertimbangkan untuk bisa masuk di dalam satu pengurusan Don. Karena apa? Kalau menurut gua, orang yang idealis ini dengan jalan lurus dia tidak berpikir yang aneh-aneh dan tujuannya hanya mengembangkan dan juga membuat organisasi yang dia pegang itu jauh lebih baik ke depannya. Kenapa nggak diakomodir Don? Ya karena orang idealis nggak bisa diatur bang. Ya itu. Jadi kalau ada orang-orang mungkin yang pengen main pinggir gitu kan ya, yang merasa mungkin tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan ya pasti akan disingkirkan. Itu udah hal yang wajar. Makanya kan gue beralih jadi model. Asik. Oke, buat para pelatih di Medan, saya udah ngomong juga salah satunya Coach Dede ya, dengan kendala yang sekarang lagi terjadi ya mudah-mudahan kita berharap bisa cepat selesai ya. Cuman saya pesan buat teman-teman juga di Sumatera Utara dan juga mungkin di mana aja daerah manapun juga, sebagai pelatih tetap membina anak-anak. Jangan sampai berhenti dengan apapun kasus yang terjadi di daerahnya Don. Betul. Supaya tetap ada yang namanya perkembangan prestasi dalam daerah masing-masing. Betul, tenang aja, kalau rezeki gak kemana. Iya. Kalau gue sih mikir gitu. Santai aja, ada aja kok selama kita masih mau usaha ya. Kalau gue sih yakin, cuma emang ya ada gula ada semut. Betul. Itu aja sih kalau gue bilang. Kenapa orang jadi berebutan posisi, berebutan pekerjaan segala macam? Karena emang duitnya ada. Duitnya ada dan itu apalagi PON ya. Ya, apalagi PON yang notabene lumayan lah itu gaji selama berapa 1 tahun persiapan segala 2 tahun Don, kalau sampai lolos ke PON kan 2 tahun ya. Kalau untuk yang daerah lain ya. Oh, tapi ini PON-nya Sumut pun udah persiapan dari sekarang. Artinya ya 2 tahun juga 2 kan tahun. persiapan. Jadi ya 2 tahun ini ya mungkin ya sangat seksi ya. Ya cuan-cuan yang ada di dalam ini sehingga akhirnya mungkin banyak yang berkepentingan yang ingin mengelola tim secara langsung.
Gitu. Ya, itu aja mungkin ya. Teman-teman, gue rasa itu adalah jawaban dari kita. Kita nggak berpihak ke siapapun. Kita based on knowledge, based on experience. Kita ngomong pun nggak ada berpikir bahwa sakit hati sama siapapun. Karena kita tahu kalau ada yang nyakitin pun ya kan biasa aja. Serahkan saja sama Tuhan, berdoa aja. Ada ganjaran. Ada sistem tabur tuai lah. Iya, kita menabur kebaikan, kita mendapatkan kebaikan. Betul. Jika orang-orang menabur hal yang buruk, ya kita nggak mendoakan ya. Iya, tapi tinggal tunggu aja. Dan mudah-mudahan terjadi kan gitu. Mendoakan itu. Ya, itu mengharap gitu. Aduh, oke. Oke. Thank you semua teman-teman pecinta futsal. Pecinta Lamtur juga. Futsal. Thank you banget. Mudah-mudahan kasus-kasus yang lain juga bisa. Don, lu tau nggak Don ini Don? Ini tulisan gue Don. Iya, kenapa? Lu bisa baca nggak Don? Enggak bisa. Bahasa Arab nih Don. Ini Arab gundul. Arab ini Don. Iya, Arab. Ini Arab. Tapi bahasa Arab ini dalam arti katanya ini doa Bapak kami Don. Oh, doa Bapak kami. Karena yang lo pakai itu ya? Ya, doa Bapak kami ini kan juga ini kan tulisannya Arab ya. Oh, gua kira lu udah login. Don. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenar Huta Barat. Iya, dan juga jangan lupa follow Instagram Coach Donzol @Donzol. Ya, William juga. William. Kalau yang namanya @gozeb48 di unfollow aja. Follow terus unfollow ya. Block report. Iya. Karena kontennya banyak konten porno. Iya, muka dia jorok. Muka lu mana Zeb? Kasih lihat Zeb. Nah, itu dia. Astagfirullah kayak kuntilanak. Kayak ketempelan. Oke, gue udah salah. Dan gue Fenar Mr. BM Huta Barat. BM Cerot. Aduh.